Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan fih. Hadratal muhtaramin, Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu yang kami hormati tuan rumah Pak Dendro, yang setiap pekannya kita duduk bermajelis, insya Allah jika tidak ada halangan. Bersyukur tentunya kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan segala hal yang ditakdirkan Allah tentunya baik bagi orang-orang yang kemudian bisa memaknainya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang selalu bersyukur, tidak kebalikan yang kemudian Allah ancam, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan satu-satunya, bukan satu-satunya ya, jadi ancaman kufur nikmat itu adalah adab yang pedih. Artinya menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwasanya kufur nikmat itu termasuk dari rangkaian dosa besar yang mungkin dia bisa disetarakan dengan dosa membunuh, dosa berzina, dosa yang besar-besar lainnya, begitu. Sebab di situ tertera ancaman yang nyata, yaitu adzab, inna adzabi lasyadid. Maka Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita haturkan salawat kita senantiasa kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rangkaian Maulid sudah usai, sudah masuk bulan Rabiul Akhir, dan sepertinya masjid-masjid ya sudah selesai ya jadwalnya. Berikutnya momentumnya adalah Isra apa? Bukan, apa namanya? Isra Mi'raj itu bulan apa ya? Isra Mi'raj itu Rajab ya. 3 bulanan lagi lah ya. Ya. Maka kemudian Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak kemudian bulan-bulan kemarin sepertinya kita kesana kemari hadir bermajelis. Mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa kita bawa, kita tularkan, kita sebarkan, tidak hanya untuk kita tapi untuk orang di sekitar kita. Sebab kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bisa bermanfaat untuk manusia yang lainnya, dan itu mudah-mudahan menjadi semboyan dan moto kita bersama. Berikutnya Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir kita membahas tentang panjang ya kemarin bab taubat, yang secara spesifik adalah pertaubatannya Ka'ab bin Malik, Murarah dan Hilal dalam peristiwa perang Tabuk, yang kemudian sebab nanti sebenarnya bab itu masuknya adalah selain bab taubat, dia masuk dalam bab penyimpangan atau apa namanya, menyepelekan ajakan Rasul. Jadi gitu. Karena kalau di redaksi hadis yang lain dikatakan bahwa Ka'ab ini kenapa tidak ikut berangkat perang disebabkan dia tuh baru beristri baru. Jadi tidak ada alasan yang bisa memberatkan langkahnya ya kecuali dia memang sedang ingin berlama-lama dengan istri barunya. Dia punya kecukupan uang yang banyak, dia punya kuda tunggangan yang kuat,
Tapi ketika menjelang berangkat dia menyepelekannya itu gini, nantilah saya nyusul gitu. Kata dia gitu. Berangkatlah pasukan itu keluar kota Madinah menuju ke sebuah daerah namanya Tabuk. Dan Ka'ab itu ya santai-santai aja. Nantilah kuda saya kuat kok, saya bisa menyalip mereka. Mereka kan agak-agak kurang kuat kuda-kudanya berangkat. Nah, sampailah mereka di 100 kilo, dia masih bilang gitu, nantilah besoknya, saya nyusul besoknya lah gitu kan. Ternyata sampai kemudian pasukan itu sampai di tempat Tabuk, lalu berperang, lalu kembali, dia masih begitu sikapnya. Sehingga ketika kemudian datang pasukan Rasul, ditanya di absen siapa kemarin yang tidak datang, ada 80 orang yang kemudian orang-orang munafik itu, orang fasik itu mengatakan dengan berbagai macam alasan. Nah, khusus tentang Ka'ab ini beliau sangat jujur, tapi sebab jujurnya dia mendapatkan resiko sehingga didiamkan selama 40 hari, tidak ditegur sapa sahabatnya, 10 hari dipisahkan dengan istrinya sehingga genap menjadi 50 hari. Itu adalah diembargo ya, diblokade, diblokir. Maka kemudian bisa kita bayangkan tidak ditegur sapa oleh orang-orang sekeliling kita, dikucilkan sampai sebulan lebih lamanya, sebulan setengah. Maka sampai kemudian turunlah ayat Allah yang mengatakan bahwa wa anna, ayatnya berbunyi wa 'ala tsalatsati alladziina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat gitu. Dan tentang 3 orang yang mereka tidak berangkat ke medan perang itu sampai mereka kemudian merasakan bahwa dunia ini sempit, dunia ini menyekik mereka. Sayahlifuna billahi lakum idzan qalabtum ilaihim litu'ridu anhum innahum rijsun wa ma'wahum jahannam jazaa'an bima kanu yaksibun. Maka kemudian solusi dari Allah adalah disuruh untuk jujur dan kemudian bersama dengan orang-orang yang hendaklah bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang berlaku jujur. Jadi solusi dari Allah atas pertaubatan itu, maka disuruh untuk tetap bersama dengan barisan orang-orang yang jujur. Sebab ketika jujur sendirian itu rasa-rasanya tidak akan mampu kemudian untuk bisa survive, untuk bisa continue, untuk bisa tetap melaksanakan kejujuran. Tapi kalau kita dikumpulkan bersama dengan jamaah, bersama dengan kawan-kawan, bersama dengan teman-teman yang turut berlaku hal yang sama, insya Allah akan dikuatkan. Sebab kejahatan yang diorganisasi dengan baik akan bisa mengalahkan sebuah kebaikan yang berjalan sendiri-sendiri. Dan itu ditegaskan Allah di dalam Al-Quran, kam min fi'atin qalilatin walabat fi'atan katsirah, dan seterusnya. Betapa banyak contoh-contoh di masa lalu yang hebat-hebat tapi kemudian tidak disertai dengan organisatoris yang mumpuni, maka kocar kacir juga ketika dihantam oleh pasukannya orang-orang jahat yang dia terstruktur rapi, yang disiplin dan seterusnya. Maka cukuplah kemudian sejarah itu kita kita baca, kita dengarkan, dan sejarah itu pasti akan berulang. Tinggal kita kemudian apakah bisa memaknai dari sejarah itu terhadap masa kita yang sekarang ini atau tidak. Maka Bapak-bapak yang dirahmati Allah SWT, hadis berikutnya sebelum ini, hadis 2 sebelum terakhir, nanti kita masuk ke bab baru. Ani bin Abbas wa Anas bin Malik radhiyallahu anhum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, dari Ibnu Abbas dan Anas bin Malik. Ada dua sahabat yang sahabat-sahabat utama. Yang pertama adalah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini adalah anaknya Abbas bin Abdullah. Abbas bin Abdul Muthalib. Abbas ini saudaranya Abdullah. Jadi Abbas ini paman Nabi, punya anak. Maka dikasih julukan Ibnu Abbas. Berkata bahwa Rasulullah bersabda, lau anna li bani Adam wadiyan min dhahab ahabba an yakuna lahu wadiyan. Nah, seandainya seorang anak manusia, Bani Adam, Ibni Adam ini
maksudnya adalah anak turun Bani Adam, ya maksudnya manusia. Sebab manusia pertama yang diciptakan adalah Nabiullah Adam. Maka nanti memunculkan teori, kalau kita, zaman saya tuh dulu belajar SMP kelas 1 tuh dikasih materi IPS tentang manusia purba. Nah, itu muncul tuh pertanyaan yang terus berulang, pertanyaan klasik anak-anak kita. Duluan mana manusia purba dengan Nabi Adam? Nah, pertanyaannya gitu. Duluan mana kira-kira? Nah, pertanyaannya dibalik, manusia purba itu ada atau tidak? Ada. Apa buktinya? Fosil tuh. Nah, di Ngawi ada, di Sangiran ada, bahkan dimuseumkan. Ada jenis-jenisnya, Pithecanthropus erectus, ada jenisnya, ya macam-macam tergantung tempat di mana dia temukan fosilnya. Tapi pertanyaan besarnya, kalau misalnya manusia purba adalah anak turun dari Nabi Adam, berarti ada di antara anak turun Nabi Adam yang bentuknya seperti yang digambarkan oleh buku sejarah itu, seperti kera bermetamorfosa, berubah rahangnya, yang tadinya bungkuk lalu agak naik, agak tegak, tadinya pakai batu lalu menemukan api, lalu, dan itu masih loh diajarkan, walaupun di kurikulum sekarang tidak lagi kelas 7 mempelajari tentang manusia purba. Dari dulu kita diajarkan, kurikulum pendidikan nasional kita mengajarkan itu, dan itu bertolak belakang dengan apa yang kita yakini, bahwasanya Nabi Adam adalah manusia pertama yang memang sudah sempurna dari awalnya begitu. Nah, pertanyaan lagi, apakah kemudian manusia purba itu beneran ada fosilnya seperti itu, ataukah itu rekayasa dan seterusnya? Itu pertanyaan besar yang nanti akan memunculkan kajian-kajian tersendiri. Kita tidak masuk ke situ dulu. Kata Nabi, lau anna li bani Adam, kalaulah seandainya anak turun Bani Adam itu wadiyan min dhahab, punya satu lembah emas. Lembah itu adalah antara gunung dengan gunung. Mekah itu diapit oleh dua jabalain, dua bukit Uhud, satu lagi ada jabal apa tuh sebelahnya tuh, Jabal Abi Kubais, itu yang kemudian ketika waktu itu Nabi naik mendeklarasikan bahwa dia mendapatkan wahyu, lalu diejek oleh pamannya Abu Jahal. Sehingga dari situ kemudian mulailah banyak yang murtad dan seterusnya. Maka kalaulah dipenuhi dengan emas, kata Nabi, maka ahabba an yakuna lahu wadiyan. Orang itu masih akan tetap ingin memiliki dua lembah emas. Kalaulah dia sudah dikasih nih satu lembah, tetap aja dia pengennya dua. Saya maunya dua, kok cuma satu gitu. Maka walan yamla afahu illat turabu wa yatubullahu ala man taba. Dan tidak ada yang bisa memenuhi mulutnya atau keinginannya kecuali debu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah tidak ada yang kemudian menghentikan, yang bisa menghentikan keinginan manusia akan harta, akan dunia, kecuali ketika nanti dia dimasuki debu mulutnya dalam liang lubang tanah ketika dia mati. Dan itu sudah digariskan dari awal memang, sehingga wajar sekali kalau tabiat manusia adalah menginginkan sesuatu yang lebih dari apa yang dia punya. Maka itu kenapa nanti kemudian di hadis-hadis yang lain, di qaul-qaul ulama yang lain mengatakan ketika urusan dunia, tengoklah yang lebih rendah dibanding kita dan seterusnya. Untuk urusan akhirat, tengok yang lebih tinggi daripada kita. Untuk tadi, kiat-kiat agar sekiranya merasa cukup, merasa bahwa apa yang diberikan Allah adalah yang terbaik. Tapi bukan berarti pasrah, sumeleh, terus dia nggak ngapa-ngapain begitu. Nanti beda lagi itu babnya. Bahwa yang dikatakan Nabi, kalaulah seandainya manusia itu dikasih satu lembah emas, tentulah dia tetap akan menginginkan dua lembah emas. Dan ingin lebih dan ingin lebih. Sampai kemudian walan yamla afah illat turab. Sampai kemudian nanti dia mati, mulutnya dimasuki debu, selesailah keinginan itu. Wa yatubullahu ala man taba. Dan Allah menerima tobat orang-orang yang mau bertaubat sebelum yang hadis-hadis sebelumnya dibahas. Yang pertama sebelum matahari terbit dari barat atau sebelum nyawa sampai di ghargharah, sebelum nyampai di tenggorokannya, belum ngorok
Kalau orang kita belum ngorok, nah itu masih diterima. Hadis terakhir di bab tentang taubat adalah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol yadhaqullahu subhanahu wa ta'ala ila rajulaini. Allah tertawa, yadhaq itu tertawa. Kalau yatabassam itu tersenyum. Yadhaqullah, kalau kita artikan mentah-mentah, nanti kita bisa terjebak dalam kategori orang yang berakidah mujassimah. Allah tertawa, berarti nanti dia punya mulut, punya gigi, punya wajah. Nah, kita nanti membayangkannya seperti itu. Maka solusinya dalam akidah Asy'ariyah Maturidiyah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada yang namanya takwil. Segala sesuatu, ayat-ayat, bukan segala sesuatu ya, ayat-ayat yang itu berkaitan dengan sesuatu yang begini, Allah tertawa, Allah duduk, Allah menggenggam, Allah kemudian apalagi banyak istilah-istilah di Al-Quran itu yang kemudian seakan-akan Allah itu mempunyai jisim yang kalau kita bayangkan gitu. Wa yadullahi fauqa aidihim, dan tangan Allah di atas tangan-tangan mereka, disebutkan ya yadullah. Apakah kita mengartikannya salah? Ya benar artinya kalau ditranslatekan dalam Indonesia, tapi kemudian kita perlu untuk, kalau ulama akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada yang namanya takwil. Takwil itu menyampaikan arti dengan maksud yang bisa dipahami oleh akal kita. Sehingga kalau yadhaqullah artinya adalah yasurullahu bihadhil a'mal. Allah senang terhadap amalan atau terhadap apa yang dilakukan oleh hambanya. Yadhaqullah, senang, gembira, bersukacita, begitu. Jadi sifat, bukan dalam bentuk fisik. Yadhaqullah. Tapi bagi orang-orang yang kemudian tidak mau mentakwilkan, akhirnya dia terjebak. Teman-teman salafi itu cenderungnya tidak mau mengambil mazhab yang takwil. Ya pokoknya dia, Allah duduk di singgasana arsy-Nya, ya duduk aja. Terus ketika ditanya dia bingung, duduknya gimana? Ya jangan pikirkan duduknya gimana, nah, gitu. Biasanya ujungnya jangan pikirkan, karena kalau kita memikirkan, maka nanti kita bisa terjebak kepada sesuatu yang membahayakan. Tapi kalau di kita kaidahnya adalah bisa ditakwilkan, dimaknai dengan pendekatan yang lebih nyambung dengan akal logika manusia. Allah tertawa wa ta'ila rajulaini, terhadap dua orang, yaqtulu ahaduhumal akhar, yang ingin saling membunuh. Dua orang bunuh-bunuhan, tapi Allah kemudian tertawa melihat mereka bunuh-bunuhan ini. Yuqatilu hadza fi sabilillah. Kenapa bisa? Yang pertama adalah yuqatilu hadza fi sabilillah. Kata sahabat kepada Nabi, kok bisa dua orang saling bunuh kok Allah malah ketawa-ketawa? Ada yang aneh nampaknya. Lalu Rasul menjawab, yuqatilu hadza fi sabilillahi fayuqtal thumma yatubullahu 'alal qatil fayuslimu fayustashhad. Yang satu itu berperang melawan orang jahat. Berarti yang satu si A ini baik, perang dia, baku hantam, lalu dia terbunuh. Maka terbunuhnya adalah mati syahid, sehingga dia masuk surga. Yang kedua, si B yang membunuh si A, setelah dia melakukan pembunuhan dalam peperangan itu, pulanglah dia, lalu dia dapat hidayah dan dia masuk Islam. Lalu kemudian dia perang juga pada akhirnya dan dia mati, sehingga mati keadaan syahid, dan dia juga ikut menyusul ke surga. Sehingga yang si A ini kaget, ya Allah, kok bisa si B masuk surga bersama saya, kan dia dulu jahat yang membunuh saya. Jadi gitu ceritanya. Allah ketawa terhadap peristiwa ini. Ya dulu dia memang jahat, tapi kemudian sebab satu, yaitu dia taubat, dan taubatnya aku terima, lalu dia berjuang juga di medan jihad dan dia terbunuh, maka dia menyusulmu bersama-sama ke surga. Makanya jangan kemudian kita membenci sesuatu itu sampai mati gitu, karena bisa jadi orang yang kita benci habis-habisan itu adalah kemudian orang yang bisa menolong kita nanti gitu. Entah nanti dia dapat hidayah lewat siapa, entah kemudian nanti dia nasibnya seperti apa, dan
belum tentu juga kita akan selamat seperti keadaan kita sekarang sampai akhir nanti. Ahbib habibaka haunamma, kata Nabi, ahbib habibaka, cintai orang yang engkau cintai, haunamma, seperlunya. Asa antak kroha haunamma, karena bisa jadi suatu saat engkau akan membencinya. Wa akrih wa abgid bagidoka haunamma asa antakuna habibaka yaumamma, dan bencilah orang yang paling engkau benci dengan sekedarnya, karena bisa jadi suatu saat nanti dia adalah orang yang paling engkau sayangi. Dan itu betapa banyak contoh-contoh di sekitar kita. Kita benci mati-matian kepada orang, jelek sekali image dia di mata kita, tapi ternyata pada suatu hari semuanya berkebalikan. Ketika semua kawan kita tidak ada yang datang di saat kita terpuruk, justru dialah satu-satunya yang mau mendatangi kita, mau menjenguk kita, mau menengok kita. Atau misalnya kita cinta mati-matian, pokoknya kalau bukan dia nggak mau. Tibalah suatu saat kemudian ada peristiwa yang membalikkan keadaan itu, kita jadi benci sebenci-bencinya. Dan itu sering, tidak hanya kepada orang, bisa jadi kepada benda, bisa jadi kepada lembaga gitu. Misalnya kita menyekolahkan anak kita nih di sebuah pondok, pondoknya ambruk di Sidoarjo ya, 60 berapa yang meninggal tuh, 60-an santri lah yang meninggal. Itu jadi pembicaraan panjang tuh, saya ngikuti dengan kawan-kawan di Facebook tuh, berbalas-balas komen tuh nggak habis-habis tentang pro dan kontra. Wajar lah, dalam segala hal pasti ada pro dan kontra tentang, ya ada macam-macam lah, tapi intinya ya masing-masing ada plus minus lah. Kita juga tidak pro sekali terhadap, mungkin statement Pak Kiainya benar tapi tidak tepat gitu, atau tepat tapi kurang benar ya, itu masing-masing banyak, sehingga kemudian menjadi pembelajaran. Apapun bisa diambil hikmahnya, tidak, karena gini, yang dikhawatirkan adalah kemudian muncul propaganda bahwa pondok pesantren adalah tempat yang sama sekali tidak aman untuk anak-anak kita. Jadi nanti propagandanya jangan mondokin anak, itu bahayanya sebenarnya. Dan arahnya memang sudah ke arah situ. Saya ingat betul dulu orang mondok tuh aneh. Lalu kemudian Kementerian Agama punya program apa ya? Dia tuh punya singkatan gitu, Ayo Mondok. Dia punya singkatan Ayo Mondok. Punya tagline gitu, Ayo Mondok, dan itu ditempelkan di sekolah-sekolah berbasis Kemenak, Ayo Mondok, sama Hari Santri Nasional. Nah, ketika Hari Santri Nasional itu digaungkan, itu peminat pondok tuh luar biasa membludak, 2 kali lipat dibanding sebelumnya. Saya mengikuti betul. Sampai kemudian meledaknya adalah ada peristiwa pencabulan yang dilakukan kiai-kiai. Entah kiai macam apa, di Bandung meledak, di Bekasi meledak, di Jakarta meledak. Siapa namanya yang di Bandung tuh? Ya, masing-masing daerah ada. Korbannya macam-macam, dari mulai anak kecil sampai anak besar, macam-macam tuh. Dan itu sudah mulai upaya propaganda bahwa kiai cabul, bahwa pesantren tidak aman, bahwa macam-macam narasinya, sehingga peminat mondok tuh mulai nyusut lagi. Jadi itu ya termasuk yang dari dulu kan menggeluti dunia perpesantrenan, jadi agak paham alurnya tuh. Dan itu perangnya terus di media-media, di jejaring dunia maya, itu terus perdebatan antara bagaimana seharusnya pondok, mana pondok yang aman. Akhirnya dari situ semua pondok berbenah. Pondok berbenah, pengawasan terhadap santri, keamanannya, perizinannya, termasuk efek dari pencabulan terhadap santri itu. Kalau di Jawa Barat ya, saya 2001 buka cabang Pondok Al-Kahfi di Cianjur. Salah satu syarat untuk mendapatkan izin operasional dari Kemenak adalah harus mendapat tanda tangan Ketua Forum Komunikasi Pondok Pesantren Kabupaten. Dan itu organisasi resmi kalau di Jawa Barat. Tapi kalau di Batanghari ini ternyata kemarin saya ketemu Kiai Ramadan tuh tidak resmi. Jadi dia tidak di bawah naungan Kemenak. FKPP Batanghari itu baru berganti pengurus karena
mereka menganggap yang ngapain nginduk ke Kemenak pada toh juga nggak diakui gitu. Jadi ternyata dia tuh nggak ada payung hukumnya, FKPP, Forum Komunikasi Pondok Pesantren. Pimpinan sebelumnya kan Ustadz Saifuddin yang sedang sakit, akhirnya diganti. Jadi mereka mengeluarkan diri dari Kemenak, membuat ormas, mendaftarkan izin ke Dirjen HAM. Nah, dipilihlah pengurusan baru, Ustadz Mahbubi keluar, Pak Ramlan. Jadi itu yang kemudian muncul di beberapa orang tuh, wah pecah nih FKPP, padahal tidak. Ustadz Mahbubi aja yang mundur, maju, ya, milih, ternyata Kiai Ramadan Sri Dadi itu, nah, dengan gaya khasnya beliau kan, pokoknya sing apa gak rokokan tak pateni, pokoknya sing bilang rokok haram tak pateni gini nih gitu, dimatikan apinya. Kemarin saya ketemu di Sri Dadi hari Jumat, saya ada ngisi pengajian selapanan, Pak Kiai Ramadan tuh. Sehingga apa namanya, waktu saya bikin perizinan di Cianjur itu wajib melampirkan. Maka sebelum itu tanda tangan ditanya detail, ini pondok apa nih? Kita kan paham ya maksudnya, mana pondok modern, mana pondok salaf, mana pondok yang agak moderat gitu. Kita jawab aja, ngajinya apa? Oh, fikihnya ini, Fathul Mu'in, Fathul Qorib. Akidahnya apa? Ini. Nahwunya apa? Semua ditanya satu-satu, kita sodorkan semua kitab kuning. Ya oke, baguslah gitu. Bahkan termasuk untuk bisa masuk itu sampai kami ikut baiat Thariqah Satariyah sama Thariqah Naqsabandiyah. Naqsabandiyah, dua macam thariqat. Kita punya ijazah kiai itu kan, kita sebutkan saja. Akhirnya dari tanda tangan keluarlah izin operasional itu, begitu. Sebegitu rumitnya efek dari kasus-kasus kasuistis sebenarnya kan, tapi akhirnya semuanya ikut tercoreng. Pelan-pelan berbenah, pondok sudah mulai banyak lagi peminatnya, muncul sekarang. Digembur dipropagandakan bahwa pondok adalah, ya memang hanya 5% dari total pondok yang memiliki izin bangunan. Ini bisa dibayangkan betapa tidak amannya kualitas bangunan pondok pesantren begitu. Walaupun toh sebenarnya kalau diturun ke lapangan enggak juga begitu, karena banyak pondok-pondok yang dia memperhatikan unsur arsitektur dan keselamatan dari kualitas bahan bangunan, terutama pondok-pondok modern, pondok-pondok IT. Dia nggak mau sembarangan, karena yang dijual adalah image gitu ya, kelasnya, bangunannya. Dan orang tua yang memondokkan anaknya di pondok modern, biasanya dilihat pertama tuh gedungnya gitu, gedungnya macam mana, ruangan kelasnya seperti apa, itu kan sudah nampak. Tapi kalau pondok tradisional, dia menampung berapa aja pokoknya, masuk. Macam Zulhijjah tuh, bikinlah pondok sendiri, bikinlah rumah sendiri. Itu bagus juga gitu loh. Tapi memang harus ada yang macam-macam begitu. Jadi jenis-jenis pondok itu nanti akan beragam. Sehingga yang sedang ramai di media sosial adalah kita menekan bagaimana propaganda tentang pondok itu image-nya tidak semakin buruk. Tentu kita akui bahwa kualitas pondok kita banyak yang kemudian dikatakanlah asal dalam tata letak bangunan, tidak memperhatikan unsur kebersihan, semrawut sekali. Kalau tengok Al-Khazini itu bangunan-bangunan, semrawut sekali. Kalau saya basicnya pondok-pondok modern dan pondok IT itu, jadi kalau nengok pondok salaf itu nampaknya gatel gitu, kok bisa hidup dengan rumit seperti itu gitu loh, maksudnya. Padahal seorang muslim kan dituntut yang pertama tentu kebersihan, kerapihan, sehingga nanti ngajinya enak, ilmunya masuk, nah gitu. Tapi tentu ada plus minus, sehingga itu yang kemudian kita kuatkan kepada teman-teman kita. Saya banyak kawan di Al-Khazini itu, banyak yang ngajar di situ di Buduran Sidoarjo. Bapak-bapak ini rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga dua orang tadi yang kemudian awalnya dia saling membenci, ternyata Allah takdirkan yang dibenci ini juga bertemu dengan dia di surga dengan cara yang berbeda, dengan cara yang sama tapi waktunya berbeda. Dia taubat, dia mati syahid juga, sama seperti dulu dia membunuh orang yang lebih dulu meninggal. Maka demikianlah tentang bab taubat. Jadi kita sudah dapat dua, yang pertama bab ikhlas wan niyah, yang kedua adalah bab taubat.